saudara. Shalom, boleh lambaikan tangannya, shalom. Kita bangkit berdiri. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini Bapak Ibu? Puji Tuhan, sehat semuanya? Puji Tuhan. Kita boleh tos kanan kiri depan belakang bilang begini, hari ini adalah harinya Tuhan. Iya, hari ini adalah harinya Tuhan. Haleluya. This is
arahkan tangan kita Bapak Ibu ke anak-anak kita. Yes. I will pray for you guys. You can stay there, boys. Oke, mari kita arahkan Bapak Ibu. Kita percaya ini bukan hanya liturgi, bukan hanya formalitas ada di dalam gereja. Tapi satu hal yang saya mau katakan sama-sama, kita masih akan melihat bukti bahwa kita perlu mendoakan anak-anak kita di masa ini. Karena mereka akan bertumbuh dan bertambah, dan pembuktiannya ketika mereka bertumbuh bertambah kita akan lihat. Bagi orang tua yang percaya, bagi gereja yang percaya, bagi orang yang beriman yang percaya, kita tidak mampu untuk menjaga dan memelihara mereka, membentuk mereka, tapi kita percaya Roh Kudus dan Tuhan mampu untuk membuat mereka bertumbuh bertambah, bukan hanya secara physically, tapi spiritually, dan mereka menjadi anak-anak yang betul-betul berhasil di dalam Tuhan. Kita mengangkat tangan kita, Tuhan, kami arahkan tangan kami terhadap anak-anak kami, Tuhan, satu persatu dari mereka. Dunia boleh menarik mereka, dunia boleh menunjukkan gambar yang salah tentang kehidupan, tentang rumah tangga. Tapi satu hal yang kami percaya, hari ini Roh Kudus bukakan mata hati mereka, sehingga mereka melihat dengan benar apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupan mereka. Dan hari ini Tuhan, kami berdoa satu persatu dari mereka ya Tuhan, mereka akan bertumbuh bertambah di dalam Engkau. Roh Kudus-Mu turun atas mereka. Mereka kecil, mereka belum mengerti, mereka begitu sederhana, mereka seperti kertas yang putih. Hari ini Roh Kudus yang akan menumbuhkan mereka, bahkan membawa kebenaran ada dalam hidup mereka. Hari ini Tuhan, turunkan pengurapan yang baru atas anak-anak kami, juga orang-orang tuanya, bapak dan ibunya, juga kami sebagai saudara seiman, guru sekolah minggunya, diurapi juga Tuhan, sehingga kami dapat mengajarkan kebenaran atas mereka, sehingga anak-anak ini menjadi anak-anak kesaksian, anak yang menyenangkan hati orang tua, anak yang memuliakan nama Tuhan, anak yang cerdas, anak yang pintar, dan Tuhan dipermuliakan, diurapi satu persatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, Engkau diurapi, Engkau diberkati, Engkau terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Kita persiapkan hati dan pikiran kita Bapak Ibu Saudara untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau Allah kami yang hebat, Engkau Allah kami yang luar biasa, Engkau yang berdaulat atas setiap hidup kami Tuhan. Kami mau terus memuji Tuhan, kami tahu mau terus bernyanyi buat Tuhan. Selama kami hidup, selagi kami ada Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus apa yang kami bawa kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Tuhan, Engkau disenangkan di dalam doa pujian penyembahan kami. Persiapkan setiap kami Tuhan, hati pikiran kami, telinga kami untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi menyembah Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi
berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selamanya.
tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh setiap daripada kami pagi hari ini ya Tuhan, bukakan kepada setiap daripada kami. Kalau kadang-kadang kami tidak mengerti, kami tidak sadari, bahkan kami belum bisa melihat apa sih yang Tuhan perbuat, sehingga kami dapat katakan kemurahan Tuhan sudah kami terima. Apa sih yang Tuhan sudah perbuat atas hidup kami? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, biarkan setiap kita betul-betul melihat karyanya yang besar. Kau melihat apa yang tidak mampu kau lakukan, Dia mampu perbuat. Dia berikan keselamatan kepada setiap daripada kita dengan ongkos kematiannya di atas kayu salib. Biarkan dibukakan lebih lagi. Kita ada bukan just incident, hanya kebetulan kita ada di dunia ini. Tapi kita ada karena rencana Tuhan yang luar biasa. Engkau dapat melihat, engkau dapat mengenal, bahkan engkau dapat percaya Tuhan, bahkan engkau dilahirkan di tengah-tengah keluarga Kristen, itu karena anugerah Tuhan. Karena itu pilihan Tuhan. Don't ignore it. Buka mata hatimu Bapak Ibu semuanya. Buka hidupmu untuk kau dapat melihat lagi the beauty of God. Begitu indahnya di dalam Tuhan. Lebih dari segalanya yang kita dapat bandingkan dengan kehidupan ini. Hari ini Tuhan nyatakan kepada setiap daripada kita
Tuhan, Kau begitu indah. Kau begitu indah, lebih daripada segalanya. Kami mau Kau Tuhan, lebih daripada segalanya. Hari ini berbicara, berfirman kepada setiap daripada kami. Kami buka pintu hati kami. Kami rendahkan hati kami. Tuhan, segala penolakan, pikiran, bahkan kesoktahuan kami singkirkan. Kami mau Tuhan, with humbleness Tuhan, with the humility, we receive you Lord Jesus. Kami terima firman-Mu. Kami yang percaya dan siap menerima, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom, shalom. Luar biasa. Gak kerasa nih udah September ya. September, Oktober, November, Desember. Selesai sudah. 2024 lewat Bapak Ibu semuanya. Nah, puji Tuhan kita dapat melewati tahun 2024 dengan kesehatan. Bapak Ibu semuanya masuki bulan September. Nah, kemarin kita ada worker prayer meeting, kita ada doa pengerja di sini Bapak Ibu semuanya, di mana kita percaya karena kemurahan Tuhanlah kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Dan pekerjaan-pekerjaan baik Bapak Ibu semuanya bukan hanya pekerjaan baik seperti apa yang kita tahu. Ya, baiklah sama tetangga, baiklah sama fakir miskin, baiklah sama orang di pinggir jalan yang berkekurangan. Bukan hanya itu, beyond that Bapak Ibu semuanya. Lebih daripada itu, di mana kita memang mau dan rela untuk mengorbankan waktu kita, perhatian kita, uang kita, tenaga, bahkan pikiran. Kemarin saya saksikan, ada ongkosnya loh berbuat baik itu. Kalau sampai berbuat baik itu nggak kerasa, nggak ada ongkosnya, itu mah bukan berbuat baik Bapak Ibu semuanya. Orang lain juga berbuat baik yang lebih daripada kita. Tapi ketika berbuat baik itu ada harganya Bapak Ibu semuanya. Kemarin saya bilang, ini orang ditolong di pinggir jalan, motornya tambah dicuri. Ada harganya Bapak Ibu semuanya. Tapi kita ngelihat nih, ketika motornya dicuri ini, setelah orang berbuat bersumpah serapa enggak? Nih, puji Tuhan ibu ini enggak. Saya cuma ngeliat aja, saya keep on waiting. Selama 24 jam dia tunggu, motornya enggak ketemu, dia lapor polisi Bapak Ibu semuanya. Dia tetap enggak swearingin orang itu. Dia tetap enggak sumpah serapa, dia enggak marah juga sama saya yang kasih jalan Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan Bapak Ibu semuanya. Dia tetap bilang ini, Pak saya mau cari dinas sosial untuk bantu, saya tetap kasihan sama dia. Dalam 3 hari juga ketemu tuh motor Bapak Ibu semuanya kan gitu. Ini orang di pinggir jalan ditemukan, ditolong, dikasih uang, kasih pekerjaan, kasih tempat tinggal Bapak Ibu semuanya. Nah ini yang saya mau katakan. Nah masuk September kita nih dengan satu visi, satu misi bagaimana kita berbuat baik Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan pernah berpikir, selalu ada satu slogan gini, berbuat itu baik itu gampang banget. Siapa bilang? Maksudnya lewat depan pengemis ngasih 1.000 perak, ya gampang kali itu Bapak Ibu semuanya. Orang jatuh ditolongin berdiri ya gampang Bapak Ibu semuanya. Tapi yang betul-betul berbuat baik, lebih daripada itu. Orang jatuh, berdiri, ajar sampai bisa berjalan kembali Bapak Ibu semuanya. Tuntun. Kita enggak cuman hanya sepintas lalu berbuat baik Bapak Ibu semuanya. Nah, karena apa? Karena kita percaya kita dapat melakukan kebaikan karena Tuhan dulu udah baik sama kita. Tuhan sudah tunjukkan kemurahannya, perbuatan-perbuatan baik. Kemarin udah kita bahas ya. Perbuatan baik Tuhan itu dalam bahasa aslinya gini, the kindness of God and the love of God has appeared in the human form. Wih, keren ya. Gitu. Kebaikan Tuhan, kasihnya Tuhan sudah muncul dalam bentuk manusia Kristus. Jadi kalau dibilang kasih, yang dibilang kebaikan itu udah muncul. Itu bukan hanya kata sifat, tapi that is tangible. Kan gitu, betul-betul itu bisa appear Bapak Ibu. Kalau kata appear muncul itu Bapak Ibu semuanya itu bukan lagi intangible, tapi dia tangible Bapak Ibu semuanya kan gitu. Nah makanya kebaikan kita pun enggak intangible, tapi tangible. Orang lain dapat ngerasain, orang lain dapat melihat, orang lain dapat mengalaminya Bapak Ibu semuanya. Amin.
Oke, kita baca, kita lanjutin. Saya nggak lanjutin firman Tuhan yang kemarin Bapak Ibu semuanya. Kita masukin ke dalam Titus 2 hari ini. Titus 2 ayat 11 ya Bapak Ibu semuanya. Titus 2 ayat 11, yuk kita bangkit berdiri yuk. Kalau udah siap, jangan lelah. Saya pagi ini Bapak Ibu semua tadi bangun jam 5, setengah 5, jam 4. Saya begini, saya punya satu program sekarang secara personal. Bagaimana orang sakit sama orang yang kematian tuh, yang ditinggalkan kematian selalu saya datangin Bapak Ibu semuanya. Sesusah apapun, makanya saya jam 4 bangun itu saya pagi-pagi supaya bisa datengin sebelum ibadah orang yang barusan ditinggalkan, yang meninggal gitu. Sampai kebuka, ini seorang penginjil, seorang yang punya hati yang luar biasa, dia bilang gini, sebenarnya Pak, sebenarnya aku cuma mau ngomong sama Bapak aja nih. Aku nih udah mau give up sebenarnya penginjilan. Kenapa? Tuhan at the end of the day gak nolong istriku yang meninggal. Masih muda Bapak Ibu semua, 53 tahun. Dia bilang, aku berdoa pertama, dia lewat dari ICU. Dia bilang gitu. Berdoa yang kedua, gak lewat, tambah dipanggil. Baru kita ngobrol Bapak Ibu semuanya panjang lebar, sampai dia bilang gitu. Rencana Tuhan beda dengan rencana kita, saya bilang itu. Sampai dia bisa, ya puji Tuhan, dibukakan Tuhan sendiri, dapat pengertian yang memberikan dia kekuatan untuk punya fire-nya Tuhan lagi, apinya Tuhan. Karena dia kehilangan api Bapak Ibu. Sampai aku udah males lah, 4 tahun lagi saya pensiun, selesai. Terus saya bilang gitu, ya udah saya mau ditinggal di kampung, udah. Gue bilang, jaga apinya Tuhan, keep doing good work. Tetap lakukan pekerjaan baik. Good work dari good news yang kita dengar. Betul ya? Tahu good news Bapak Ibu semuanya? Good news itu berita baik, yaitu Injil. Nah yuk kita baca sama-sama yuk. Titus 2 ayat 11 sampai dengan 15 yang terakhir ya. 1, 2, 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Ini keren Bapak Ibu semuanya. Saya bacain bahasa Inggris sebentar ya Bapak Ibu semuanya. Mungkin NIV translation lebih jelas. Saya bacain di NIV. For the grace of God has appeared. Balik tadi saya ngomong lagi tadi. Kindness of God and love of God has appeared in the human form. Jadi kebaikan Tuhan dan kasihnya Tuhan sudah muncul dalam bentuk manusia Kristus. Nah hari ini dikatakan the grace of God has appeared. Jadi anugerahnya Tuhan itu sudah muncul Bapak Ibu semuanya dari kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Untuk menawarkan keselamatan kepada semua orang. That over salvation to all people. It teaches us to say no. Hari ini yang saya mau ngomong gini. Karena anugerahnya kita bisa ngomong enggak kepada dunia. Berapa orang muda hari ini di tempat ini. Ini kan ayat 12. Bahasa Indonesia enggak dapat, makanya saya bacain bahasa Inggris. Bahasa Indonesia dengan bahasa cuman ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Kayaknya kita walk away from the kefasikan. Tapi ini dikatakan apa? It teaches us to say no to godliness. Tiap hari kita ketemu dunia nggak Bapak Ibu semuanya? Kita ketemu Facebook yang isinya pornografi. Kemarin saya ada satu pernikahan yang nikahkan, kebetulan saya ini civil marriage celebrant. Civil marriage celebrant, the only one I think Indonesian person, Indonesian people that has license, yang punya izin
untuk civil marriage celebrant Bapak Ibu semuanya. Saya nikahin. Nah ini yang nikah nih grup bukan orang Kristen. Saya nggak mau sebutin grup orang mana. Tapi orang kita lah, tempat kita suka jalan-jalan kalau di Indonesia. Itu orang Indonesia, orang Jakarta paling seneng banget ke sono. Itu Bapak Ibu semuanya. Kita kumpul nih, dewasa semua lah. 40-50 tahun, udah suami istri semua. Yang nikah ini umur 32, cowoknya udah permanen residen sana, umur 56. Ceweknya ini student, biasalah kan gitu. Kan gitu, ini udah saya bilang biasa bahasanya kan Bapak Ibu semuanya. Udah selesai saya nikahkan, kan supaya dapat surat nikah, supaya dapat ngurus spouse visa. Setelah nikah Bapak Ibu semuanya, ini tengah-tengah nih saya. Dia ngerti saya pendeta gitu Bapak Ibu semuanya. Dia ngerti saya orang Kristen. Orangnya baik, semuanya baik banget sama saya. Tapi Bapak Ibu saya kaget-kaget karena saya biasa di tengah-tengah orang Kristen, di tengah-tengah persekutuan atau gereja. Ini bercandanya Bapak Ibu semuanya. Itu duniawi banget. Mungkin lebih dari anak muda. Kalau anak muda masih malu-malu, anak muda zaman sekarang gak jorok bahasa mulutnya. Ini jorok banget suami istri itu bahasa yang dipakai itu luar biasa. Sampai saya duduk gini, saya mikir gini. Ini dunia, saya bilang gitu. Ternyata saya ada di tengah dunia nih hari ini, gue baru sadar nih gue bilang gitu kan gitu. Selama ini di tengah surga orang gak pernah ngomong kayak gini. Maksudnya dia gak ngomongin saya. Di antara mereka bercanda itu dengan joroknya minta ampun. Ini suami istri, ada yang suami istri berdampingan di situ. Sama-sama bercanda jorok dan ketawa, semuanya enjoying. Saya cerita sama Burut ngomel sama saya. Kamu ikut ketawa enggak? Nah, awalnya sih ketawa, habis itu saya sadar saya di dunia. Dia ngomel-ngomel sama saya, betul-betul Bapak Ibu. Nah ini, bisa nggak kita tuh say no to ungodliness? Ini yang bilang, kadang susah Bapak Ibu semuanya kita ikut. Kita mingling, kita ngalir dengan mereka Bapak Ibu semuanya. Kita di tengah dunia, kita sadar loh Bapak Ibu semuanya. Tapi betul-betul itu hanya karena anugerah Tuhan. Makanya kalau sampai kita nggak kenali anugerah Tuhan, kita nggak akan bisa berkata no. Makanya kata apa? Banyak orang gereja, pendeta bahkan yang kebablasan. Dia ikut aliran dunia Bapak Ibu semuanya. Saya bilang kemarin kan, itu yang namanya gebukin istri itu lebih dari yang di Surabaya kan. Pakai alat parang gitu kan. Itu circling semuanya, pendeta Bapak Ibu semuanya. Bagaimana yang saya bilang kemarin di Blitar, yang namanya pendeta molested 3 atau 4 anak drivernya gereja. Gila itu kan gitu. Kita akan dengar dulu, can we say no? You can. Gak akan bisa Bapak Ibu semuanya. Makanya banyak orang aku negur anak muda yang ngerokok, gak bisa ngomong no terhadap rokok. Rokok dilarang di dunia, di gereja, di Alkitab tidak dilarang. Bermanfaat, Paulus ngomong gini, walaupun gak dilarang, kalau gak bermanfaat, gak akan kuambil. Hanya karena anugerah Tuhan, Bapak Ibu semuanya. Kalau kita kenali anugerah Tuhan, kita gak akan ambil tuh dunia, Bapak Ibu semuanya. Saya tadi malam ke Bogor, ke sore kemarin Bogor, sama. Saya sadar lagi saya di tengah dunia, Bapak. Saya di tengah dunia. Terus saya kaget juga, umur saya ini 56, turning 57. Ternyata orang sini umur 55 udah pensiun. Nah ini teman saya SMA. Teman SMA saya tapi kawin sama sepupu saya. Terus dia ngomong, sepupu saya ini perempuan. Dia bilang gini, dia bilang gitu. Kalau di Australia, umum gak suami-suami itu punya wanita simpenan lain apa wanita idaman lain lah, bahasanya gak jelas semua yang dipakai gitu. Punya apartemen 2, yang satu isinya yang gitu. Terus kenapa kamu ngomong gitu sebenarnya? Tanya deh sama suami gue, yang teman saya SMA. Karena apa? Apalagi di Indonesia Bapak Ibu semuanya, ini common bagi dunia. Laki-laki itu yang namanya punya istilahnya bahkan pendeta gitu, banyak sekali yang saya dapetin. Saya nggak di Australia ada barusan kasus gereja besar. Kalau Daniel ngerti yang ada di Richmond, EOG Richmond itu salah satu yang gereja terbesar. Ini kena kasus perempuan juga sama Bapak Ibu semuanya. Nah di Indonesia ini udah common.
Orang di pekerjaan, saya dulu orang kerja, jadi saya tahu banget dunia Bapak Ibu semuanya. Dia bilang tuh, saya jawabin langsung gini. Saya bilang untuk apa ya? Saya bilang gitu kayak gitu. Apa masih perlu? Oh, dia ngelirikin suaminya ini, nggak tahu mungkin suaminya ini betul-betul. Tapi kita nih yang saya mau katakan, saya ceritakan gitu. Can we say no to that? That is the culture. Ini culture yang ada Bapak Ibu semuanya. Saya di satu gereja di jemaat, kan kita baru jemaat di Noble Park. Jemaat ini ternyata salah satu bagian dari jemaat kita yang ada di Surabaya. Oh Pak Ivan gini. Ini satu pendeta dia agung-agungkan namanya. Terus saya ngomong gini. Bukannya dia kemarin mati muda, saya gitu umur 39 mati. Dan semua pendoanya, semua WL-nya itu perempuannya dia. Dan dibawa ke rumah. Iya tapi nggak apa-apa Pak Ivan, itu kan udah dihapuskan dengan anugerah Tuhan, dia bilang gitu. Yang penting pengajaran dia keren, dia bilang gitu kan gitu. Rupanya dia sedang yang pengajaran klenik gitu loh Bapak Ibu semuanya yang ini bilang gitu. Saya diajarkan dia dari mulai kecil. Terus saya cuma mikir gini, pantesan gak heran gue bilang gitu. Maksudnya kamu diajarkan dari sejak kecil tapi kejadian hidupmu. Saya nggak ngomongin orang Bapak Ibu semuanya. Tapi the fact is kehidupan kita. Rumah tangga kita, perkawinan kita, anak-anak kita. Waduh, ini anak Sunday school saya yang di situ. Mungkin lebih daripada anak iblis Bapak Ibu semuanya. Jahat, nakal. Itu namanya kita ada kemarin ulang tahun gereja, itu seluruh gereja itu Bapak Ibu semuanya dimainin balon air semuanya. Sampai harus ini udah keluar saya turun tangan sini. Ya itu dia. Karena apa? Dia diajarkan hanya melihat hal-hal yang sifatnya keajaiban, mukjizat-mukjizat, tapi tidak pernah berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga dia sendiri tidak bisa menurunkan kepada anaknya, bahkan tidak bisa memberkati suaminya. Sehingga hidupnya pull apart. Dia bercerai Bapak Ibu. Makanya ini saya mau katakan, firman Tuhan itu dalam pengenalan kita akan dia, itu merekatkan. Makanya paling penting yang namanya mengenali anugerah Tuhan. Orang berpikir anugerah itu cuma anugerah, oh ya ini hadiah, oh ini kita tidak berusaha tapi kita diberikan keselamatan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita harus betul-betul mengerti. Yang dikatakan anugerah Tuhan itu kematiannya yang dapat mengubahkan hidup kita. Sehingga kita tidak kompromi sama dunia. Naik taksi, apa bedanya orang taksi? Berangkat kemarin ke airport saya, ke Lampung, si tukang taksi ini. Pak gila, teman saya berhasil tiap hari tiap bulan istrinya dikasih 20 juta, dia bilang gitu. Tapi lebih gilanya Pak, dia punya perempuan lain, 2 orang dibawa ke rumah. Terus dia bilang, yang benar gimana Pak? Gila banget dia bilang gitu. Yang benar gimana Pak? Ya punya duit banyak gitu, gak usahlah perempuan itu dibawa ke rumah, jajan aja di luar kayak kita makan Pak. Ini dunia Bapak Ibu semuanya. Gila gak kalau kita berpikir Bapak Ibu semua. Ini kalau pikir, kayaknya bener juga ya dia ngomongnya. Bapak Ibu semuanya kan, ini dunia, can you say no? Kalau kau gak mengenal anugerah Tuhan, kau gak mengerti kebenaran yang sejati. Dunia ngomong aja apa, kau akan katakan yes. Kayaknya sih bener. Mending aja dijajan. Saya bilang, Pak jajan di luar. Saya bilang, penyakitan. Saya gitu. Pak itu penyakit semua. Gue bilang itu bukan hanya penyakit fisik dan kelamin. Saya bilang penyakit otak kita. Saya bilang itu mental kita. Saya gituin. Kan gak bener Pak. Si bapaknya rada kaget gini ngeliatin saya gitu. Dia gak tahu sadar ngomong sama pendeta. Bapak Ibu semua ini penting banget. Makanya saya kembali lagi Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Karena Tuhan mau setiap daripada kita nih hidup di dunia betul-betul menghidupi kehidupan surga. Gak kompromi. Saya ngomong tadi Bang, orang ngomong, ada adik saya, rumahnya gede, bagus semuanya, indah, marmer semuanya. Bukan keluar dari saya. Satu ngomong ini, duitnya dari mana ya? Pastinya ada yang cuci duit. Adik saya langsung ngomong gitu. Kenapa? Karena aku temu tahun 2019, gak ada apa-apa, baru naik Innova biasa, dia bilang gitu. Tiba-tiba dia bilang gitu, dalam 5 tahun,
Dia bilang itu dia punya resort, dia punya ini, rumahnya segini-gini nih. Gue bilang gini aja, gak usah kita ngomongin orang sama judgmental. Kita lihat aja perkawinannya dan anak-anaknya dan kehidupannya. Loh gampang Bapak Ibu semuanya. Betul toh? Ketika kita hidupi godliness, kehidupan Tuhan, janji Tuhan tidak ada yang gagal satupun. Percaya Bapak Ibu semuanya, dunia coba untuk menutupi dan membuat kita ragu. Kayaknya janji Tuhan itu nggak apply, nggak berlaku. Tapi percaya Bapak Ibu semuanya. Ya tadi pengajaran tukang taksi aja kadang-kadang merubah otak kita Bapak Ibu semuanya, kan gitu. Makanya kita perlu banget yang namanya kenal anugerah Tuhan yang sejati. Yang bisa kata say no Pak Taksi, even jajan is really dirty. Jorok. Gak ada kompromi dalam Tuhan Bapak Ibu semuanya. Amin. Oke, saya baca dikit bentar lagi Bu ya. For the grace of God has appeared that over salvation to all people. It teach us to say no. Ngajarin kita untuk berkata tidak. Makanya nih anak muda saya mau katakan nih. Saya ngomong di gereja juga nih. Bisa gak kita nih gak sama dengan anak muda duniawi. Hidup di dalam pacaran dalam kekudusan. Gak usah trial and error. Saya bisa ngomong gini karena saya gak ngelakuin. Gak percaya kan? I don't do it. Saya gak lakukan dating seperti orang dunia dating Bapak Ibu semuanya. Tuhan saksi saya. Kan gitu. Nah, bisa gak kita nih? Karena saya percaya betul Bapak Ibu semuanya. Ini penting banget buat setiap daripada kita untuk mengenali. Karena apa saya bisa gak melakukan sama seperti dunia, karena saya mengenali kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu semuanya, dia yang menguduskan, dia yang menebus, masa kita ngotorin lagi sih? Mak kita yang nyapu rumah, habis itu kita tumpahin. Tega enggak sih Bapak Ibu semuanya? Enggak akan tega. Ketika engkau betul-betul mengenali, kau enggak akan bisa melakukannya. Kita yang enggak bisa melakukannya, Bapak Ibu, bukan kita nahan-nahan untuk tidak melakukan, tapi tidak bisa untuk melakukannya. Nah, ketika ketidakbisaan kita untuk melakukan, maka yang kita lakukan adalah kebaikan sama dengan seperti apa yang dia lakukan untuk setiap daripada kita. Makanya don't occupy, jangan penuhi kehidupan kita dengan hal-hal tersebut duniawi Bapak Ibu semuanya. Oke, saya terusin. It teaches us to say no to ungodliness, worldly passion, and to live self-control, dan memampukan kita untuk dapat hidup di dalam apa? Penguasaan diri. Upright and godly life in the present age. Jadi membuat kita bisa hidup dengan penguasaan diri, hidup benar, hidup beribadah, bahasa Indonesia tadi. Di dunia ini. Karena kita tahu betul Bapak Ibu semuanya di dunia ini berat yang namanya beribadah. Berapa orang, kebanyakan orang beribadah itu menjadi apa? Kebiasaan. Beribadah itu menjadi apa? Rutinitas hari Minggu. Beribadah itu hanya menjadi apa? Menjadi tradisi keluarga. Beribadah itu apa? Cuman untuk menyenangkannya, ketemu teman-teman, gak klok lah kalau gak gak ke gereja Bapak Ibu semuanya. Makanya ini yang penting. Satu kunci di mana kita betul-betul mengenal yang namanya kasih karunia Tuhan, yaitu kematiannya di atas kayu salib untuk setiap daripada kita. Itu kemurahan yang luar biasa Bapak Ibu semuanya. Nah, while we wait, jadi karena kita dinunggu, sampai yang pernah nunggu. Alfon kapan mau menikahnya? Kamu mau nikah kapan? Tahun depan. Berarti nunggu nih ya. Nunggu tahunnya apa nunggu bulannya? Loh, jawabannya tahun depan insya-Allah. Tahun depan bulan berapa, Fon? Tahun depan lagi dong. 11-12. Akhir tahun depan, Fon. Kalau kayak gitu ngomongnya lebih jelas lagi, Fon. Jadi bukan tahun depan tuh. Kalau tahun depan saya berpikir Januari tadinya kan gitu. Karena ini masih agak jauh. Nah, nunggu tuh enak gak, Fon? Pernah nungguin, siapa nama pacarnya, Alfon? Asri. Kamu pernah nunggu janjian nunggu Asri 1 jam gak di tengah keramaian? Belum pernah.
Keren. Saya sering nungguin istri saya. Kita teleponan nih, dia dari kantor. Ketemuan ya, dia bilang gitu, kita ngopi, saya bilang gitu. Saya dari rumah, dia dari kantor. Saya tunggu di bawah Nike, ada lambang Nike gitu di atasnya. Kan gitu. Pas saya nunggu 15 menit sejam, lewat tuh. Ibu-ibu pakai parfum apa, saya langsung kenalin, oh ini parfumnya Channel 5. Lewat lagi ibu-ibu, oh ini enggak parfuman, apak. Betul Bapak Ibu saya. Lewat lagi gini. Yang aneh-aneh, while we wait, sementara kita menunggu, godaan itu begitu banyak. Tiba-tiba terus datang pikiran, marah. Kenapa? Kelamaan. Betul nggak Bapak Ibu semuanya? Ini to be honest aja Bapak Ibu semuanya, dalam setiap kehidupan ini applicable in our life. Bapak Ibu semuanya, curiga datang lagi pikiran. Wih, jangan-jangan kemana lagi dia? Kan gitu. Kalau saya nggak curiga istri saya nyeleweng, kan gitu. Saya curiga dia lupa nih, dia ngeloyor sana, ngeloyor sini, kelupaan saya, kan udah kesel lagi Bapak Ibu semuanya. Nah, sama Bapak Ibu semuanya dalam kehidupan, kalau kita tidak mengenali siapa istri kita, kan saya curiga banget sama dia, kan gitu istilahnya. Tapi karena saya mengenali Bapak Ibu semuanya, sama dengan kita mengenali Tuhan Yesus, kita tahu janjinya nggak pernah gagal, dia pasti datang Bapak Ibu semuanya. Ketika kita menunggu Bapak Ibu semuanya, kita pasti lakukan sesuatu yang menyenangkan hati dia. Makanya Matius 24 ngomong gini, seperti seorang pelayan yang menunggu tuannya datang. Dia akan ditemukan ketika apa? Tuannya akan datang tengah malam, si pelayan ini ditemukan ketika apa? Ketika mengerjakan sesuatu. Dia feeding others. Dia memberikan makanan kepada hamba-hamba yang lain. Dalam bahasa ini. Keren gak Bapak Ibu semuanya? Makanya don't be idle. Jangan pernah Bapak Ibu semuanya yang namanya stop. Saya bilang sama yang tadi pagi ini saya datang, dia udah mulai stop, dia bilang itu apiku udah hilang. Ini orangnya nggak apinya hilang Bapak Ibu, ke Malaysia nginjil, biaya sendiri, ke Kalimantan nginjil Bapak Ibu. Dia udah mulai stop karena istrinya nih. Saya bilang once you stop, yang lain akan masuk. Pikiran dunia akan masuk. Kau kenalkan anugerah Tuhan? Saya tanya tadi pagi, do you know His goodness? Do you know His kindness? Bilang gitu. Kamu tahu kan betul-betul mengenalinya? Iya. Loh kenapa enggak? Gara-gara istri gua kondisi boleh berubah Bapak Ibu semuanya. Situasi kita boleh berubah. Hari ini kita enggak punya uang, kita ngomong gini, Pak saya ke gereja lagi dan melayani lagi. Ketika apa? Ketika uang saya udah ada. Enggak akan pernah ada uang Bapak Ibu semua, saya kasih tahu. Kondisi boleh berubah, dia kondisinya berubah. Dulu ada istri, sekarang enggak ada istri Bapak Ibu semuanya. Tapi kita percaya apa yang Tuhan kita percayakan, yang Tuhan percayakan kepada kita tetap kita lakukan. Nah makanya dalam penantian ini Bapak Ibu semuanya, ini betul-betul waktu-waktu yang sangat riskan Bapak Ibu semuanya. Anything could be happens. Apapun akan terjadi dalam pikiran. Oh apalagi kalau nunggunya di Taman Blora. Hey Alfon. Ngerti Taman Blora kamu? Oh, masih ada gak sih? Oh udah gak ada. Daniel sering sana Pak Gem. Saya udah gak pernah lagi, jadi saya gak pernah tahu. Udah tahun dulu banget. Oke Bapak Ibu semuanya, saya teruskan ya. Jadi di sini kita sementara nunggu Bapak Ibu semuanya, tapi kita menjadi orang-orang surga yang ditempatkan di dunia. Hidup di dalam kekudusan Bapak Ibu semuanya. Berapa banyak gereja saya mau kasih tahu hari ini yang ikutin cara dunia. Berapa banyak pendeta yang cari ketenaran dunia Bapak Ibu semuanya. Ini orang lagi resah di sana. Kenapa? Ada 10.000 gereja yang mau dimunculin. Saya ini pengurusnya GBI Bapak Ibu semuanya kan gitu. Saya pengurus BPD-nya, saya sekumnya di sana Bapak Ibu semuanya. Jadi semua lapor. Sampai ada satu pendeta di gereja kita di Auckland ngomong ini, Pak bagaimana menghadapi, saya pikir menghadapi pengajaran sesat. Ternyata menghadapi GTTTS. Saya bilang Pak gampang, ditengking aja dalam nama Tuhan Yesus. Pak, gue bilang ajarin jemaatmu, saya bilang itu kebenaran firman Tuhan untuk dapat mengenali kasih Kristus itu yang sejati. Selesai sudah, saya bilang gitu.
Ngapain kita harus nengking-nengking gereja ini masuk, saya gitu kan gitu. Betul-betul Bapak Ibu semua saya mau katakan. Ini kadang-kadang kita nih dalam penantian ini terlampau banyak. Gereja pun jadi sesat Bapak Ibu semuanya. Kan gitu. Kita udah ngikutin cara dunia. Karena apa? Kita cannot say no. Berapa banyak yang sekarang di gereja diajarkan masalah apa? Cuman leadership. Masalah apa? Masalah kepribadian Bapak Ibu semuanya. Saya bilang, Dale Carnegie itu ngajarkan jauh lebih bagus daripada gereja. Tapi dasar kita ini lebih kuat dan lebih baik yang membuat kita berhasil. Hidup di tengah godaan, hidup di tengah tantangan, kita tetap jadi orang-orangnya Tuhan yang dapat beribadah dan keluar jadi pemenang. Hidup di dunia, menghidupi kehidupan surga, mati masuk surga. Ada yang mau Bapak Ibu semuanya? Susah Pak, hidup di dunia ini kudus susah. Banyak apalagi orang muda ya Bapak Ibu semuanya. Percaya saya Bapak Ibu semuanya, kau akan bersuka cita, anak-anakmu dan keturunanmu gak kena kutuk 7 turunan itu Bapak Ibu semuanya. Karena apa? Kau hidup di dalam kekudusan Tuhan. Tak terusin sedikit Bapak Ibu semuanya ya. Jadi while we wait for this blessed hope, the appearing of glory of our great God and Savior Jesus Christ. Jadi sementara kita nunggu kedatangan Tuhan, makanya kan senang Bapak Ibu semuanya ya. Siapa yang senang di sini kalau Tuhan Yesus segera datang? Saya ada satu lagu Bapak Ibu semua, ini pemain musik, kamu harus belajar. Judulnya nanti ya, nggak usah dinyanyiin di sini, saya juga nggak bisa nyanyi. Judulnya Jesus Come. Yang nyanyiin itu Steven Ritter sama Cece Wenan, itu keren banget Bapak Ibu semuanya. Dimana kita betul-betul nih kalau orang Kristen yang beneran, kita nih expecting and hoping soon Jesus come. Dan kita sadarin di lagu itu dikatakan, we know that this world isn't home. Ini dunia bukan rumah kita. Bapak Ibu semuanya. Makanya saya percaya kita sama-sama nunggu untuk datang Tuhan. Bapak Ibu semuanya, Tuhan segera datang. Nah yang 14 dikatakan, who gave himself for us to redeem us from all the wickedness and to purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good. These then are the things you should teach, encourage, and rebuke with all authority. Do not let anyone despise you. Jadi ini yang perlu kita tekankan di hari-hari ini, di tengah gereja kita ngajarkan. Bapak Ibu semuanya, udahlah, gini loh. Kalau kita di-occupied dengan pekerjaan baik, karena berita yang baik, you know what I mean by berita yang baik kan? Karena good news, karena Injil itu berita baik ya. Kan itu good news. Maka kita melakukan pekerjaan baik, maka yang dari dunia nggak akan occupied kita. Ini kayak satu cangkir gelas. Kalau kita isi penuh air Bapak Ibu semuanya, ini nggak akan masuk yang lain Bapak Ibu semuanya. Coba kita keisi yang air kotor, pasti air bersihnya keluar. Gantinya jadi air butak. Coba air butak yang kita isi, yang ada di dalam gelas tersebut. Kita isi kocorin terus sampai penuh air bersih. Yang kotor pasti akan keluar, tumpah semuanya Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau kita kosong, apa yang isi kita Bapak Ibu semuanya? Nah makanya pengenalan kita akan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Ini Bapak Ibu semuanya yang dapat memenuhi setiap daripada kita. Sehingga hidup kita di dunia ini bisa kita aplikasikan. Makanya kalau kita ngisi nih, kita baca di ayat 1 sampai 11, enggak akan bacakan hari ini Bapak Ibu semuanya. Di ayat 1 sampai 11 ini luar biasa. Bagaimana untuk menjadi seorang bapak-bapak, menjadi seorang ibu-ibu, menjadi seorang ibu muda, menjadi orang muda. Ini karena pengajarannya di dalam 1 sampai 11. How you conduct yourself in this daily life. Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kita bisa, nah ini kita bisa aplikasikan perbuatan baik kita di masa muda kita, di masa tua kita. Jadi seorang ibu muda Bapak Ibu semuanya. Karena saya percaya pengenalan Tuhan, pengenalan akan kasih karunia Tuhan dan kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini akan membawa kenyataan hidup setiap kita. That is the fact. Ini kenyataan daripada hidup setiap daripada kita. Mau kan Bapak Ibu semuanya jangan komplain sama Tuhan aja.
Kita mau kan Bapak Ibu supaya kenyataan hidup kita seperti apa yang disuratkannya dan dituliskannya. But how you react, bagaimana engkau meresponi terhadap kehidupan di dunia ini Bapak Ibu semuanya akan akan menentukan kenyataan daripada hidupmu. Dan pengenalanmu akan Tuhan ini akan semakin nyata Bapak Ibu semuanya. Sehingga kau gak akan sia-siakan waktumu, gak akan sia-siakan hidupmu. Dan ini kekuatan kita untuk hidup di dalam kebenarannya Bapak Ibu semuanya. Amin. Nah, saya mau lihat Bapak Ibu semuanya, saya gak pernah di sini gak pernah ngomong gini. Wah, saya ngeliat nih gereja dipenuhin. Yang saya mau lihat Bapak Ibu semuanya, awalnya dari setiap daripada kita, gereja kita ini dapat melakukan pekerjaan baik karena anugerah Tuhan yang kita kenali. Dan saya percaya ketika kita dapat melakukan perbuatan baik, jadi udah saya bilang tadi, bukan hanya ada pengemis kasih 1.000 perak, orang lain ngasih 10.000 lebih baik dari kita. Orang lain ngasih 100.000, kenapa di kantongnya ada miliaran? Gampang, enteng. Makanya Tuhan Yesus ngomong ini, ketika lihat seorang janda yang memberikan persembahan di rumah ibadah. Dia ngomong ini, all these people, semua orang ini memberikan daripada kelebihannya. Tapi janda ini memberikan dari dari kekurangannya, dari kemiskinannya. Kenapa? Dia cuma punya 1 peser dan 1 peser itu untuk hidupnya hari itu. Tapi dia bisa berikan. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, sakit nggak? Nggak makan, sakit. Tapi dia bisa memberikan, ini perbuatan baik. Bisa nggak sih kita kadang-kadang berbuat baik? Saya suka pikir gini, kalau di Melbourne nih, nggak ada yang di sini. Kalau kasih persembahan aja, cari duit yang $10 sama $5. Sekali makan di Melbourne itu Bapak Ibu tahu berapa sekali makan? Minimal $20 kalau makan di luar. 200.000 per kepala. Terus saya cuma mikir gini, lu ngasih $20 ke gereja aja berat. Kan kalau sekarang kan gampang Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Kan kita udah pakai Titli, pakai yang scan itu. Jadi persembahan kan ketahuan murni. Apalagi yang udah di setup itu yang namanya regular payment kan every week. Kayak saya setup regular. Saya gak ke gereja juga persembahan, saya datang tetap Bapak Ibu saya kan gitu tiap minggu kan gitu. Jadi saya pikir gini, cuma berpikir gitu. Ya kalau cuma ngasih $5 sebelumnya sih enak, tapi buktinya kamu bisa makan di luar sana $20. Saya kadang-kadang jadi sedih sendiri Bapak Ibu semuanya ketika saya mau makan, saya beli kopi, sehari saya ngopi bisa 3 sampai 5 kali atau 7 kali. Sementara 1 kopi $7, kadang-kadang saya sendiri jadi, aduh Tuhan, gue ini pelit ya. Saya bilang gitu, ngasih Tuhan cuma $20 kan gitu, kita bisa beli kopi sampai $30. Can you imagine that gitu. Untuk dapat melakukan, apakah ini satu perbuatan baik? Saya percaya Bapak Ibu semuanya, we can do beyond. Bahkan ketika kita lakukan karena bukan terpaksa, karena kita tahu betul kasih karunia Tuhan, maka saya percaya Tuhan juga lebih peduli kepada setiap kita. Tapi permasalahannya ada di setiap daripada kita. Kadang-kadang kita nih sama Tuhan nih kayak ayam sama telur Bapak Ibu semuanya. Mau duluan, Tuhan berkati aku. Tuhan gak berkati, yaudah aku gak berkati Tuhan juga. Bapak Ibu semuanya kita bargaining terus sama Tuhan. Tapi percaya Bapak Ibu semuanya, kalau kita betul-betul mengenali Tuhan, Tuhan lebih kenal setiap daripada kita. Dan janjinya gak pernah gagal. Makanya saya percaya, kalau kita masuk di dalam tahun ini, kaya dalam kemurahan. Ini bukan bicara, kebetulan Jemaat Makedonia itu bicara tentang persembahan. Tapi ternyata kemurahan juga itu bicara tentang sukacita. Kemurahan itu bicara tentang simplicity. There is no pretense. Tahu pretense ya? Pura-pura. Di gereja kan paling sering, haleluya Bapak, salam, puji Tuhan. Pura-pura dalam hatinya ngeremeng nih, pelit lu. Yang ini, oh jahat lu kan gini. Tapi haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Makanya saya kadang-kadang enak di gereja Bapak Ibu semuanya. Bilang there is a lot of pretense. Bahasa yang namanya generosity, kemurahan itu there is no pretense. Dalam hubungan ini simply
dalam hubungan ini betul-betul tulus. Apa A yang katakan A, Bapak Ibu semuanya. Tidak ada politik dan tidak ada intrik, Bapak Ibu semuanya. Maka saya percaya bukan hanya bicara tentang uang, tapi dalam kehidupan kita juga penuh dalam kepolosan. Kita ini politiknya udah terlalu banyak, Bapak Ibu semuanya. Pengkhotbah pun politiknya banyak kadang-kadang. Jadi saya mau di tahun ini, kalau Tuhan sudah membukakan satu visi, kita hidupi. Di mana kita betul-betul sebagai saudara seiman ini saling bantu, saling nolong. Karena bantu itu ada harganya. Kalau bantu yang gampang itu susah, gampang Bapak Ibu semuanya. Tapi bantu yang betul-betul bantu itu tidak gampang Bapak Ibu semuanya. Makanya kadang-kadang nih di rumah saya hari ini Bapak Ibu semuanya, itu di bawah itu kan saya buat kos-kosan. Sebenarnya kita nggak mau kos-kosan, dulu kita ada rumah kos-kosan di Clayton, kita ada rumah kos-kosan di, ini Michael tuh pernah situ, di Winifred kita ada kos-kosan di ini. Terus habis itu kan saya pusing, males ngurusin kos-kosan Bapak Ibu semuanya. Kos-kosan juga saya buat untuk apa? Untuk nolong orang-orang yang baru datang supaya dia easy to get, untuk dapat kos-kosan baru Bapak Ibu semuanya kan gitu. Jadi dia settle dulu sebulan 2 bulan, habis itu cari kos-kosan lain. Tapi terakhir gak mau sebulan 2 bulan, pada gak pindah Bapak Ibu semuanya. Jadi di rumah saya itu ada kita berlima plus 11 orang. Kan gak mungkin kita usir pendeta, masa ngusir orang. Dia senang banget di rumah saya. Ini bukan hanya cerita orang Kristen, non-Kristennya banyak. Senang banget. Anjing saya 3 gede-gede, gak takut. Gak takut Bapak Ibu, pokoknya senang. Mereka gak bayar. Murni bayar Bapak Ibu saya. Gak saya gratisin, dia senang di situ bukan karena digratisin juga, bukan karena mereka bayar juga Bapak Ibu. Tapi senang banget. Tapi terus saya pikir gini, saya nolong mereka, terus kan habitnya Indonesia ini beda. Makan itu, yang dimakan itu jando. Tahu jando ya? Sate jando, bukan janda. Jando, tahu jando ya? Wah, gak payah nih orang Kelapa Gading. Tuh sate jando di situ tuh ada tuh di Hibridina Raya tuh. Sate lemak. Betul kan? Namanya jando kan? Wih, kan? Keren juga gereja kita ini. Gak ada yang makan lemak rumahnya. Ini makanan orang Indonesia itu sate lemak, sate kikil, terus apa lagi pokoknya semuanya yang lemak-lemak semuanya Bapak. Nah, itu habit terjadi di sana. Makan, musim dingin, sini musimnya panas terus, 29 up. Lah suara saya ngeblok Bapak Ibu semuanya. Makan lemak terus dianya kan gitu. Jadi minyak-minyakan, goreng-gorengan semuanya ngeblok. Satu kali ponakan saya yang rada gila, dia blokin 10.000. Tuh nolong orang ongkosnya 10.000, bayar kos gak seberapa 10.000, Bapak Ibu 100 juta. Masuk musim dingin kemarin, ngeblok lagi, saya beliin Movlo namanya. Movlo itu more flowing, itu yang warnanya hitam. Bapak Ibu kena kakinya kebakar tuh kaki kita dan Bapak Ibu. Bisa saya beliin 5 itu $300, 3 juta Bapak Ibu semuanya. Mahalnya minta ampun. Lewat. Habis itu gak lewat lagi Bapak Ibu semuanya. Keluar itu semua tumpah ke atas. Ada gak harga yang kita bayar untuk nolong orang? Ada harga. Bisa saya ngomong langsung saya usir. Semua pergi hari ini. Gak bisa Bapak Ibu. Gak bisa. Saya pikirin lagi, saya harus apply rumah. Nih atas nama saya, gue apply rumah, lu pada pindah ke sono, sama harganya lebih bagus fasilitasnya. Saya harus berbuat itu. Karena apa? Saya bilang ini loh. Mereksa nih, Bapak Ibu tahu yang namanya kateter gak? Kateter ngeliat gitu pakai kamera kan. Nah di sana sewerage juga bisa pakai kateter Bapak Ibu semuanya. Pakai kamera masuk gini. Ngebloknya ada di mana tuh? Bukan hanya ngeliat penyumbatan di dalam jantung. Penyumbatan di WC juga dilihat di sana Bapak Ibu semuanya. Terus dia langsung ngomong gini, tahu Bapak Ibu berapa harganya? $3.000. Hanya untuk ngelihat pakai kamera gitu. Dia ngomong gini, ini ada lemak segede gini nih. Gua udah
pakai pressure itu yang semprotan tenaga tinggi, jet pressure. Nggak tembus, cuman yang segini udah membatu lemaknya. Jadi kalau gedenya segini, dia cuma ada segini nih sekarang. Terus gue bilang kalau mau buang itu gimana? Kita harus pakai permit dari City Council, kita harus bongkar pakai digger kecil. Biayanya berapa? 25.000. Tidak ada yang gratisan untuk berbuat baik. Marah? Gak bisa. Kalau engkau memang berbuat baik karena Tuhan, kau marah? Gak bisa. Ngamuk-ngamuk? Gak bisa. Baik lagi, harus dibaikin lagi. Saya applyin 3 rumah, 4 rumah Bapak Ibu semua, supaya mereka masing-masing saya disperse dengan biaya mereka sendiri, yang which is dibayar ke saya bayarkan ke rumah itu Bapak Ibu semuanya. Makanya saya bilang, tidak ada yang murah. Ada orang mau berbuat baik kepada anak-anak. Sering gak dengar orang tua ngomong gini, lu tahu gak, gua kerja mati-matian sampai tengah malam pulang, berusaha semua untuk kamu, nyekolahin kamu. Sering gak dengar gitu bapak ibu ngomong bapaknya? Karena anaknya terus jadi bandel Bapak Ibu semua kan gitu. Dia berbuat baik kepada anaknya, tapi dia berharap Bapak Ibu semuanya hanya dengan uangnya saja dia bisa membuat anaknya jadi baik. Bapak Ibu semua katakan, beyond that, not only your money, but your present. Kehadiran kita diperlukan. Kalau saya jadi anaknya saya ngomong gini, lu sih baliknya sampai malam-malam, makanya gue jadi nakal. Gue bukan hanya mau uangmu, aku mau kehadiranmu. Orang tua sini berharap setelah dia sekolahkan anaknya, dia cari uang susah-susah, dia pengen anaknya jadi orang baik. Setelah jadi orang baik apa? Kalau tua diurusin. Betul gak? Belum jadi orang tua kan? Benar kan? In return kita berpikir bahwa ntar kalau gua tua gua diurus sama no. Ketika anaknya udah tua, punya istri, pekerjaan, dia berhasil, dia gak ngurusin kepahitan sama anak. Satu emak bisa ngurusin 10 anak. 10 anak, even satu emak aja gak bisa diurusin. Betul gak? Selalu katakan, Bapak Ibu semua, itu bukan perbuatan baik. Apa yang kau lakukan, lepas sudah. Karena kau lakukan karena Tuhan. Kalau kau berharap in return, anakmu berbuat baik pada engkau, akhirnya nantinya kau akan kecewa. Kenapa? Kasihan anaknya. Kenapa saya bilang kasihan anaknya? Dia punya istri, punya pekerjaan, punya kehidupan. Dia udah gak akan bisa ngurusin kita. Makanya saya bilang, kalau kita lakukan perbuatan baik, lepas. Jangan dipegangin ekornya. Tuhan yang akan bawa sesuatu in return buat setiap daripada kita. Dan saya percaya, kita lakukan karena Tuhan dan karena kemurahan Tuhan yang kita sudah kenali dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya mau tahu, saya percaya betul kalau gereja kita ini dapat lakukan kebaikan, perbuatan baik, ini membawa satu kebangkitan, satu terobosan. Bahkan bukan hanya di tengah orang Kristen, kita bisa masuk sampai ke tengah sana Bapak Ibu semuanya. Di antara orang-orang gak percaya Tuhan. Karena saya percaya kita diutus untuk itu. Bukan hanya untuk KKR Bapak Ibu semuanya. Tapi lakukan perbuatan baik ke tengah sana Bapak Ibu semuanya. Sehingga mereka dapat mengenal yang namanya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu semuanya. Terima kasih ya Tuhan, buat hari ini kami percaya Tuhan, Kau baik, sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan setiap daripada kami. Hari ini Tuhan, kami mau materaikan Tuhan firman-Mu dengan perjamuan kudus ya Tuhan. Kami siap untuk menerima bagian di dalam perjamuan kudus dan juga pengurapan ya Tuhan. Biarkan setiap kami Tuhan bisa berbeda dengan dunia. Kami tidak sama dengan dunia ya Tuhan. Kami hidup di dunia, tapi kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam godliness-nya Tuhan, hidup di dalam kesalehan Tuhan, sehingga dunia dapat melihat Tuhan melalui perbuatan baik kami.
materaikan ini Tuhan kepada setiap daripada kami, sehingga kami betul-betul Tuhan dimampukan karena anugerah Tuhan dan perbuatan Tuhan yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu dan juga Pak Daniel Marbun Tuhan untuk dapat melayani perjamuan kudus ini. Layakkan kami sehingga ini menjadi berkat, dan setiap kami yang siap untuk menerima perjamuan kudus dan pengurapan, katakan amin. Berdiri Bapak Ibu semuanya. Kita angkat roti tinggi-tinggi di atas tangan kanan. Bapak Ibu mau berbuat baik ya. Bukan hanya perbuatan baik karena engkau baik, tapi engkau berbuat baik karena Tuhan sudah. Kemarin firman Tuhan di dalam Titus 3 katakan perbuatan baik itu profitable. Artinya apa? Bahwa manfaat dalam hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu semuanya, ketika kita melepaskan berkat itu Bapak Ibu semuanya, karena kita sudah diberkati, orang lain dapat diselamatkan karena berkat itu. Dan hidup kita pun diselamatkan. Sukacita surga ada dalam kehidupan kita, pikiran kita, kesehatan ada dalam tubuh kita. Kita mengangkat roti tinggi-tinggi di atas tangan kanan. Haleluya Tuhan, naikkan pengucapan syukur-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan. Kita angkat cawan tinggi-tinggi di atas tangan kanan. Kita tahu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, roti dan anggur ini adalah perlambangan daripada darah Tuhan Yesus Kristus. Tapi dengan iman kita mengambilnya, bukan hanya menjadi satu perlambangan saja, tapi menjadi satu kesatuan, bahkan menjadi satu deklarasi bahwa kita satu dengan Dia di dalam kematiannya, dan kita juga satu dengan Dia di dalam kebangkitannya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan apa yang Tuhan sudah perbuat di atas kayu salib. Oleh karena itu, kita ambil cawan ini. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Mengucap syukur Tuhan atas apa yang telah kau perbuat. Bapak Ibu boleh duduk, saya undang yang belum saja untuk maju ke depan di pengurapan, karena kemarin sebagian besar sudah. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, di awal bulan yang baru, biarkan setiap daripada kami Tuhan tahu
apa yang menjadi visi, yang menjadi misi. Sehingga kami nggak hanya berlalu dari bulan ke bulan. Untuk semua jemaat-Mu yang hadir hari ini ya Tuhan, Kau tahu pergumulan mereka di luar sana Tuhan. Tapi di tengah pergumulan mereka, mereka tetap mampu berfokus kepada race yang Tuhan sudah siapkan sampai kepada garis akhir ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya hari ini Tuhan, mereka diberkati dengan kekuatan yang baru untuk dapat melakukan kebaikan kepada semua orang. Banyak orang yang menyebalkan, banyak orang yang tidak baik Tuhan, tapi kami masih dimampukan untuk melakukan kebaikan di tengah ketidakbaikan dunia Tuhan. Banyak orang yang culas, banyak orang yang curang, tapi kami dimampukan Tuhan untuk masih tetap berbuat baik. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, karena kematian-Mu yang memampukan setiap daripada kami. Oleh karena itu hari ini kami dapat mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Berkati satu persatu Tuhan, mereka yang sekolah dibuat berhasil ya Tuhan. Mereka yang bekerja Tuhan, dibuat berhasil tangannya Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam usahanya Tuhan, dalam pelayanan mereka juga yang melayani hari ini Tuhan, lebih-lebih lagi ditambahkan kapasitasnya ya Tuhan. Sehingga kami percaya mereka menjangkau banyak lagi jiwa ya Tuhan. Berkati gereja ini, berkati rumah tangga kami, berkati Tuhan pelayanan kami ya Tuhan. Dan kami percaya berkat-Mu melimpah atas setiap daripada kami. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang ada di rumah dalam kondisi apapun, mereka diberikan kekuatan yang baru untuk menjadi alatnya Tuhan dan melakukan perbuatan baik Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami mengangkat tangan kami ke atas untuk menerima berkat yang datang dari atas. Kasih daripada Allah Bapa, karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dari mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang 2 kali. Engkau yang percaya dan engkau yang menerima, katakan amin. Happy Sunday and God bless you.